Halo, selamat sore Sobat 7 Kepo dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga keadaannya selalu sehat ya, tetap menjalankan protokol kesehatan karena COVID-19 itu masih ada di sekitar kita ya. Jadi kita boleh beraktivitas, tapi ingat protokol kesehatan harus dijalankan. Nah, sore ini saya juga mau nyapa buat teman-teman Sobat 7 Kepo yang udah gabung di YouTube, Instagram, kemudian di Facebook. Selamat datang, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan seperti yang tadi saya bilang, semuanya tetap sehat, sukses, tetap bahagia selalu. Nah, seperti biasa ya, jadi sore hari ini kita akan bahas, kita akan kepo lagi nih. Nah, ini kalau sore ini nih, kalau saya bilang nih, bintang tamunya, asik. Bintang tamunya nih spesial. Kenapa spesial? Karena ini antara Indonesia dan impor. Nah, ini pasti udah bingung ya. Indonesia tapi import. Import tapi rasa Indonesia. Kemarin kan Presiden Jokowi bilang tuh, cintailah produk Indonesia ya. Nah, ini mungkin akan kita cintai karena ya itu tadi, import rasa Indonesia ya. Biar nggak penasaran, langsung aja kita lihat video berikut ini dari Mbak Tina Bule. Ini Mbak Tina Bule. Saya sudah tinggal di Indonesia 4 tahun, sudah punya suami orang Indonesia, sudah punya bayi juga, bayi mix tapi nggak ada bule. Tuh, udah lihat kan videonya kan? Bener kan? Import rasa Indonesia. Mbak Tina Bule, selamat datang. Ini udah gabung bersama kita nih. Ah, tuh udah ada suaranya tuh. Kita sapa dulu karena ini import, saya coba sedikit improvisasi dalam bahasa Inggris ya. Halo Tina, how are you? Halo, saya baik-baik saja. Apa kabar? Ini salah kali ya? Hah? Halo, how are you? I'm very good. How are you? Baik-baik saja. Oh, bener. Berarti ini bintang tamunya import rasa Indonesia. Mbak Tina Bule, apa kabar? Bagaimana? Baik sekali. Apa kabar? Kami juga di sini sehat-sehat. Mudah-mudahan Mbak Tina juga dalam kondisi yang sama ya, tetap sehat-sehat ya. Walaupun kita pandemi Sehat masih dong. sama-sama kita nih ya. Nah, Betul, sehat terus. sebelum kita bincang-bincang, ini karena tadi saya bilang import rasa Indonesia, sebenarnya lebih senang dipanggil apa? Nama Tina atau ada embel-embel Indonesianya Mbak? Ada kan, jadi nama YouTube saya dan nama social media saya Mbak Tina Bule, tapi nama aslinya Christina Surya. Jadi tapi panggilnya Mbak Tina aja. Oh, orang-orang mungkin lebih sering atau lebih senang manggil dengan sebutan Mbak Tina ya? Betul sekali, atau Mbak Tin gitu. Mbak Tin ya, Mbak Tin. Oke, Sangat Indonesia ya. lebih seru karena kan Tina sendiri udah lama di Indonesia dan bahasanya udah lancar gitu ya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih di Indonesia? Sudah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Ya, waktu yang nggak pendek ya. Lama dan bahasanya juga udah sangat lancar gitu ya. Jadi Terima sore hari kasih. ini kita akan berbincang-bincang daripada saya keserimpet lidah ya, pakai bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Siap. Jadi selama pandemi ngapain aja nih aktivitasnya? Di rumah aja atau? Kebanyakan sih di rumah aja. Jadi awal pandemi pasti ya kita semua di rumah aja. Tapi ya semangat juga untuk menjadi content creator lebih baik karena banyak waktu di rumah juga. Jadi banyak ya pikiran, tapi pikirannya harus kreatif dan positif ya. Jadi konten-kontennya dibuat di rumah gitu atau masih sering kemana? Ada begitu? yang di rumah juga dan sempat pas pandemi mempromosikan pariwisata dengan protokol kesehatan new normal. Jadi tetap aktivitas tetap seperti biasa ya, tetap berjalan baik ya. Nah, ngomong-ngomong Betul. soal udah lama tinggal di Indonesia 7 tahun ya tadi ya. Betul. Udah pernah ke pasar tradisional nggak atau malah sering ini ke pasar tradisional? Sering dong, sering. Setiap minggu beberapa kali ke pasar tradisional. Biasanya pasar tradisional apa nih yang paling disukai? Ada yang jual kan pasar tradisional yang jual pernak-pernik, ada yang jual bahan-bahan untuk masak. Biasanya yang mana yang paling disukai? Sayur buah sih. Wow, sayur buah ya. Tapi kan kalau pasar tradisional itu ya, kalau di sini kan ya memang tradisionalnya kadang-kadang tradisional banget ya. Jadi ya
katakanlah belum begitu teratur begitu ya. Itu ada masalah nggak? Enggak, tapi emang bagus sekali, nggak ada masalah sama sekali ya. Walaupun ya menurut saya sih lebih bagus belanja di sana. Pertama karena lebih segar, kedua lebih ya gimana ya, jadi lebih natural juga, lebih bio dan lebih seru, dan juga support local business atau ya yang jual pastikan jual sayur itu walaupun sering ya, mereka lebih perlu daripada belanja di mall gitu. Udah pernah nawar belum? Nawar harga, kalau di pasar tradisional kan bisa nawar. Hah? Udah Iya, pernah tapi belum? bukan buat sayur. Hah? itu salah satu keseruan ya, Tina ya. Kalau ke pasar tradisional kita bisa interaksi langsung dengan orang, kemudian ya itu tadi bisa nawar-nawar itu loh. Itu sensasi loh. Pernah nggak kamu nawar? Pernah dong, sering. Oh, pasti dapat harga sering yang nawar. bagus ya. Kalau Tina yang nawar pasti dapat harga yang bagus. Nih ambil. Iya lumayan. I'm good at that. Kalau kendaraan umum sering naik. Kendaraan enggak begitu selama pandemi. Ojek. Sering tapi sebelum pandemi. Oh, tapi sebelum pandemi ya. Kalau pandemi benar-benar dibatasin ya. Jadi Betul. biar nggak interaksi terlalu dekat juga ya Tina ya. Kita tetap jaga Betul. jarak ya. Nah, berikutnya yang jadi penasaran itu adalah 7 tahun di Indonesia, kemudian sudah berkeluarga juga di sini, tinggal di sini, bekerja di sini. Ini jadi status kewarganegaraan Tina sendiri apa nih sekarang nih? Saya masih proses untuk menjadi WNI, tapi in this moment masih WNA. Oh, Tapi jadi masih sekarang udah proses sih. statusnya masih WNA tapi lagi proses ke WNI ya? Wah. Betul, prosesnya agak lama ya. Soalnya. Keren. Nah, terus pertama kali tertarik dengan katakanlah Indonesia, budaya kita itu kapan itu? Mulai menarik setelah nyampe mulai Indonesia. tertarik, mulai suka dengan budaya kita dan akhirnya memilih untuk oke, saya mau stay di Indonesia, mau menjadi warga negara Indonesia. Itu sejak kapan? Dengan budayanya langsung suka, jadi sangat bagus menurut saya, dan ya dari awal suka, soalnya ya ini makanya saya bolak-balik walaupun sebelum ketemu dengan suami, saya masih bolak-balik dan come and go ke Indonesia, langsung aja suka ke budayanya dan alamnya, orangnya apalagi baik sekali, dan akhirnya ketemu dengan suami dan decided to stay for good. Wow, jadi ini ya. Jadi begitu pertama kali datang ke Indonesia, udah ngerasa suka dengan budaya, udah nggak mau pulang deh. Iya, udah bolak-balik. Oke, nah Tetap mau ini di Indonesia terus. kita akan lanjut lagi, tapi yang penasaran kita mau nunjukin satu video, VT dari foto Mbak Tina dan keluarga. Baik. Nah, ini dia nih. Fotonya di mana ini? Kenapa? Ini fotonya lokasinya di mana nih? Di belakang ada pohon-pohon kelapa, ada alam gitu ya. Di mana nih? Bali atau di mana? Di komplek enggak bukan di Jakarta. Ini di kompleks Jakarta? perumahan saya. Oh, oke, di Jakarta. Saya pikirnya malah di luar Jakarta ya, kayak di Bali lagi liburan. Iya, emang bagus sekali kompleksnya, dan ini selama pandemi juga kita beruntung banget bisa mendapat kompleks sebagus ini, apalagi untuk anak kan, bisa berenang, bisa jalan-jalan, bagus sekali. Wah, banyak kok konten saya di YouTube dengan belakang rumah saya. Seru banget ya, seru banget nih ada tempat seperti ini. Terus kalau Iya. kita lihat, wah ini umur berapa ini? Anaknya umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Namanya? Frederick Tudor Surya. Frederick ya? Halo. Panggilnya Dido. Adanya nggak ada. Kita mau nyapa aja. Nggak ada Ini lagi, kalau kita Bobo. lihat perpaduan yang pas ya. Kita lihat nih mukanya, kulitnya agak ke Indonesiaan ya. Sawo-sawo mata. Oh iya, bapaknya semua. Nah, terus tapi mukanya lebih mirip siapa nih? Kalau kita lihat nih. Pasti bapaknya lah. Oh ya, nggak ada bule-bulenya, ada dong. Tuh kulitnya. Dikit-dikit doang. Dikit-dikitnya doang. Ganteng ya itu. Kulitnya campur, jadi cafe latte.
kulitnya campur jadi bagus malah, jadi unik ya. Terus kalau di Indonesia biasanya sama keluarga tuh suka traveling kemana aja? Udah pernah kemana aja? Oh, kemana kita sih sebelum pandemi hampir setiap weekend atau kalau lagi libur pasti keluar kota karena emang kita satu keluarga yang sangat suka traveling, suka exploring, adventure. Jadi kita sudah ke puluhan kota di Indonesia. Jadi ada Bali, ada Lampung, ada tetap Bogor dan Puncak nggak tahu ya. Setiap kali something special there. Oh, ternyata banyak. Udah sampai Lampung loh. Luar biasa loh, udah sampai Lampung. Mungkin kalau dilihat-lihat mungkin Tina hampir semua daerah ya di Indonesia mungkin udah pernah dikunjungi karena hobinya juga jalan-jalan ya. Betul. Nah, selain model juga katanya ada usaha online shop makanan gitu ya? Cerita dong gimana awal mula merintisnya. Jadi saya bikin, karena awal pandemi kan cuma diam di rumah, terus bosen, mau apa lagi. Dan salah satu hobi saya masak atau baking gitu. Dan saya bilang, wah daripada saya bikin cuma untuk keluarga saya aja yang bilang sangat enak, saya coba aja jual. Dan ternyata laku juga. Jadi dari semua berawal dari hobi, keluarga jadi pencicip yang pertama dan akhirnya sekarang bisa dicicipin ini ya, bisa dicicipin orang banyak ya? Betul ya, tapi sekarang lagi off sih. Aduh sayang Nanti banget. kalau ada waktu banyak lagi yang di rumah, karena sekarang thanks God ya mulai rame lagi jadwal saya, jadi nanti kalau waktu banyak di rumah mulai masak lagi deh. Iya, nanti kalau mulai masak lagi jangan lupa ya dikirim ke sini gitu ya, kita juga kan keluarga juga gitu ya. Jadi pengen nyicip juga. Di-endorse sekalian ya. Sekalian, bener-bener sekalian tuh. Aduh. Oke, sebelum kita lanjut, kita udah ngobrol panjang lebar tapi belum tahu kan, ini salah satu pertanyaan yang mungkin akan sudah kita berikan ke netizen yang udah gabung bareng kita ini. Adalah negara mana atau negara asal dari Mbak Tina Bule. Nah, kita juga udah buat kuis tebak-tebakannya ke Sobat 7. Nanti Mbak Tina akan menjawab dari negara mana Mbak Tina berasal dan sudah ada beberapa nama yang menjawab ini pertanyaan. Jadi nanti kita akan sounding, kita akan bacakan di akhir acara nanti. Jadi supaya tahu nih kira-kira siapa pemenangnya. Jadi tetap join terus sama kita ya. Oke. Nah sebelum lanjut kita akan play VT dulu ya. Ada satu VT. Lucu tapi rasanya nggak lucu. Rasanya pedas. Kepada Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, hormat, gerak, tegak, gerak, kanan dan kiri, gerak, maju, jalan. Waduh, baru kali ini saya lihat bule belusukan. Biasa kan pejabat yang belusukan. Keren kan? Sekarang artis belusukan, ikut-ikutan kan. Nah, ini baru kali ini ngelihat bule belusukan. Kira-kira itu belusukan kemana sih Mbak Tina? Belusukan itu apa? Kurang ngerti katanya. Oke, saya jelaskan satu kosakata tambahan. Belusukan itu artinya seperti yang tadi di video Mbak Tina, jadi jalan, kita masuk kampung, ngelihat interaksi sama orang. Nah itu bahasa kita sering bilang dengan kata belusukan. Nah masuk keluarga. Itu di mana tadi lokasinya? Lagi jalan-jalan pakai topi tuh. Yang itu saya ikutin pasukan Orange untuk bersihin kali-kali di Jakarta. Bersihin kali? Iya, dengan pasukan Orange. Dengan pasukan di Jakarta. Orange? Luar biasa loh. Dan yang kedua di PDN. jadi kayak latihan upacara ya? Betul ya, emang luar biasa mereka. Nah kalau kita bicara soal Indonesia ini memang yang namanya budaya, apalagi makanannya ini kan banyak banget ya Mbak Tina ya. Betul Gak lengkap sekali. kalau kita nggak bahas soal
ya Pancasila. Nah, Pancasila tahu dong? Gimana itu? Ya kan? Tahu dong Pancasila? Tahu dong lumayan. Ya, ada 6. Enggak, ada 5. Oh, ada 5. Yeay, tepuk tangan. Itu saya ngetes doang. Oke, kita seru-seruan dulu biar sore ini semakin semakin gembira. Ada Mbak Tina Bule di sini, kita seru-seruan dulu. Saya akan tes Baik. Pancasila ke Mbak Tina, tapi silanya nggak berurut ya. Akan saya pilihkan, akan saya acak. Kira-kira sudah deg-degan nggak Mbak Tina? Sudah siap? Semoga siap. Semoga. Oke. Kita mulai dari sila ketiga. Coba sebutkan. Sila ketiga. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Wah, benar. Yeay. 1 juta rupiah. Enggak. Oke, itu pertanyaan gratis, nggak ada hadiah. Oke, sekarang kita ke sila berikutnya ya. Sila ke 5. Ini agak panjang nih. Sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeay, betul lagi. Wah, ini kalau ada hadiahnya udah menang nih. Udah menang nih, menang banyak nih kalau ada hadiahnya ya. Luar biasa ya, sampai Pancasila hafal loh. Jadi kalau kita warga Indonesia, itu suka kan kita nonton-nonton tuh di jalan, anak-anak muda ditanyain Pancasila kadang suka bingung, AO. Nah, kalah nih sama Mbak Tina Bule yang hafal. Bahkan saya ngasihnya itu ngacak loh. Jadi bukan diurutin gitu, jadi ngacak dan jawabannya top. Bisa nih kayaknya Terima disahin kasih. jadi WNI ya, segera ya. Saya tanda tangan deh. Oke. Next. Kalau ini nih. Oke. Dari Indonesia keseluruhan, boleh nggak sebutin hal-hal apa yang paling Mbak Tina Bule sukain dari Indonesia? Kan ini banyak nih. Tapi biasanya kan ada yang paling kita sukai dari satu tempat. Nah, kira-kira kalau dari Indonesia apa yang paling disukai? Orangnya. Kenapa? Kenapa orangnya? Apakah karena Orang Indonesia menurut saya sangat kalem, sangat friendly, sangat bahagia. Ya nggak tahu, mungkin karena saya pasti ya dibanding sama Eropa, jadi di sini orangnya bersama selalu dan ya misalnya ada masalah selalu kumpul, selalu bantuin, atau apalagi ada pesta, ramai sekali dan orangnya selalu bahagia. Dan emang di sini menurut saya juga orangnya hidup lebih lama karena stresnya lebih kurang, guys. Oh gitu. Justru orangnya di sini stresnya lebih kurang ya. Nah, ini termasuk salah satu alasan nggak akhirnya Mbak Tina memilih untuk saya ingin memiliki pasangan orang Indonesia. Itu enggak juga sih, namanya jodoh kan. Dan kebetulan ya jodohnya ada di Indonesia ya. Cocok lah. Yes. Kan sukanya tentang bagaimana orang Indonesia yang ramah, suka membantu, dan jodohnya orang Indonesia ya. Betul. Oke. Nah, ini yang paling penting ya di pandemi ini kan nggak cuma Indonesia, tapi seluruh dunia juga ngerasain gitu loh. Dampaknya luar biasa ke kita pribadi, ke kesehatan, ke ekonomi dan lain-lain. Dan yang paling berdampak itu kan sebenarnya ke ekonomi ya. Nah, kira-kira apa rencana terdekat dari Mbak Tina Bule ini di Indonesia dan harapannya untuk Indonesia ke depannya seperti apa? Menurut saya kalau Indonesia, karena orang Indonesia sangat semangat dan sangat careful, Indonesia pasti akan menjadi terbaik lah menurut saya. Nggak tahu, feeling saya selalu begitu. Jadi, the potential yang negara ini punya sangat-sangat besar dan pasti Indonesia maju. Indonesia maju, harapannya luar biasa ya. Semoga semua yang dilakukan juga dengan Mbak Tina dan keluarga juga semoga tetap lancar di Indonesia ya, dan semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Oke, nah ini dia, kita akan bacakan pemenang-pemenang kuis yang sudah berhasil menjawab. Dari manakah asal Mbak Tina atau yang dikenal dengan Mbak Tina Bule ya? Negaranya adalah ceng. Mbak Tina menyebutin dari manakah asal negaranya Mbak Tina? Dari mana? Dari mana?
Dari mana? Mbak Tina sendiri udah Udah lupa boleh asalnya dari bilang. mana. Sudah boleh jawab. Boleh. Dari Rumania. Rumania. Yeay. Yang udah berhasil jawab ada 3 orang, jawabannya benar. Kalau nggak benar nggak kita bacain. 1, @gears. Ini Z-nya banyak banget nih. @gears 18 ya. @gears 18. Yang kedua adalah Sianas MP. @Sianas MP. Dan yang ketiga adalah Rangkila. Rangkila kan? Iya. Yang ketiga adalah @Rangkila ya. Saya pikir Ranggila. Rangkila ternyata, Rangkila. Oke, selamat untuk pemenang. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Selamat. Selamat untuk pemenang yang berhasil menjawab, Mbak Tina Bule dari Rumania ya. Kalau saya dari rumah saja. Mbak Tina ucapin ini dong, terima kasih pakai bahasa asalnya, pakai Rumania. Mulțumesc. Hah? Mulțumesc. Mulțumesc. Bener nggak Yes, tuh? cu plăcere. Bener ya? Bener ya? Dapat hadiah Yeay. dong. Yes. Oke, kalau gitu terima kasih buat Sobat 7 Kepo yang sudah join sama kita di livecast-nya Sobat 7 Kepo Trans 7 yang di Instagram, kemudian di Facebook, kemudian di YouTube. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya teman-teman semua. Nggak kerasa ya, kita udah di akhir bincang-bincang kita sore ini. Jadi satu lagi sebelum saya tutup, saya pesan supaya semuanya tetap beraktivitas normal dan ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir ya. Sehat untuk kita sendiri, sehat untuk keluarga. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Saya Roland Lagonda pamit. Bye. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.